Amazing. Luar biasa. Orang-orang di tempat ini bukan orang-orang biasa. Semuanya luar biasa. Kasih dong tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya, tetap nggak bisa sama ibadah online sama offline. Cara saudara menyembah tadi, saya yakin belum Anda lakukan beberapa bulan ini. Karena ibadah dengan kita nonton layar handphone kita sekecil itu, dengan suara yang terbatas dan internet connection yang kadang putus-putus, dengan ibadah yang seperti ini, totally different. Gak bisa sama, bener gak? Ya, saya, Budita ngerti, ya. Kita setiap minggu recording untuk khotbah, untuk ibadah online. Tapi selama kita recording, kita gak bisa mimpin penyembahan seperti ini. Kita gak bisa interaksi seperti ini. Kita hanya bisa di studio dan kita menyampaikan apa yang kita perlu sampaikan. Tapi new beginning, awal yang baru sudah dimulai. Oh, tepuk tangannya yang lebih seru, yang lebih mantap, yang lebih meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dan saya tadi waktu sampai di sini saya ngomong sama Pastor Nita, sudah 4 bulan lebih kita nggak datang di tempat ini. Itu literally karena selama 4 bulan ini kita ada di Solo, ya karena Jakarta selama berapa bulan sempat PSBB, ya dan terbatas sekali, jadi kita di Solo supaya kita bisa mengorganisir ya kegeraan melalui online, karena kalau di Solo kita tinggal di Pastori, dan di Pastori itu saudaraku ya ada studionya. Jadi seandainya kita berpikir waktu itu, seandainya kota Solo di lockdown pun no problem, karena studio ada di Pastori, kapanpun kita bisa ada di sana untuk bisa mengorganisir kegerakan secara online. Ya baru 1,5 minggu lalu ya, 1,5 minggu yang lalu kita kembali di Jakarta ini, we are back. Dan sesuatu yang baru saya percaya sedang dimulai. Amin. Dan hari ini saya ingin bagikan satu firman Tuhan yang spesial buat saudara semua, seluruh pelayan Tuhan dalam ibadah simulasi ini. Ini khotbahnya beda sama yang akan Anda terima nanti malam atau besok. Ya, ini khotbah khusus bagi Anda yang ada di tempat ini. Dan saya percaya ini rema dari Tuhan. Karena waktu saya terima rema ini dari Tuhan, sementara saya persiapan, saya terima jamahan Roh Kudus, ya saya sampai mencucurkan air mata, saya tahu ada berkat yang spesial buat setiap orang yang ada di tempat ini. Anda terima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Nah, yang saya bagikan hari ini, saudaraku, ya adalah nubuatan tentang suku Yehuda. Oke, saya belum pernah khotbah ini seumur hidup saya. Ini baru pertama kali khotbah ini saya sampaikan. Karena ini fresh revelation, ini pewahyuan yang baru yang Tuhan taruh di hati saya yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Yaitu nubuatan suku Yehuda. Kita harus tahu bahwa suku Yehuda adalah salah satu suku dari berapa suku total? 12 suku bangsa Israel. Ya, dan 12 suku ini awalnya adalah 12 anaknya Yakub. Masih ingat? Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub punya 12 anak laki-laki. Nah, 12 anak laki-laki itu yang diberkati oleh Tuhan menjadi 12 suku bangsa Israel. Dan kemudian pada akhir dari kehidupan Yakub, dia memanggil anak-anaknya ini dan menyampaikan nubuatan tentang apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang akan Tuhan kerjakan ribuan tahun ke depan berikutnya. Nah, itu disampaikan sebelum Yakub mati. Dia panggil anak-anaknya, dia sampaikan nubuatan. Dari semua nubuatan yang nanti saudara bisa baca sendiri di rumah, di Alkitab saudara, ada satu suku yang terima nubuatan paling spesial, melampaui semua suku yang lain. Yaitu suku Yehuda. Dan saya tahu nubuatan ini, hari ini berkatnya akan diimpartasikan buat setiap orang yang ada di tempat ini. Anda terima special blessing yang daripada Tuhan. Amin. Are you ready? Siapa yang siap terima berkat dari Tuhan?
Ayo tepuk tangannya boleh yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Kita baca Kejadian 49 ayat 1. Terus kemudian nanti kita lompat ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Ayat demi ayat akan kita baca, ya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah, berkumpullah, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Benar enggak? Seperti yang tadi saya katakan sama saudara. Jadi dia mau menyampaikan ini, nubuatan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Terus kemudian dia mulai satu persatu anak-anaknya sampai 12 anak. Nah, sekarang fokusnya kita akan baca nubuatan khusus untuk Bani Yehuda, suku Yehuda. Mari kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan buat saudara. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan apa? Menekan tengkuk musuhmu. Kalau sedang berhadapan ya sama musuh, terus kemudian tengkuk musuh bisa ditekan, berarti posisinya dia kalah apa menang? Menang. Ya. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ayat 1 itu dulu. Saudaraku, suku Yehuda ini dinubuatkan jadi suku pemenang. Jadi suku penakluk, jadi suku pejuang, jadi suku pahlawan. Kalau dia maju berperang, kalau dia fight, dia yang jadi pemenang. Kalau dia berperang, dia akan keluar jadi pemenangnya. Itu sebabnya di antara suku-suku yang lain, ditulis tadi di sana, dia yang akan dipuji-puji oleh saudara-saudaranya, dan kepadanya akan sujud anak-anak ayahnya. Jadi saudara-saudaranya malah sujud sama suku Yehuda. Jadi ini suku above other tribes. Melampaui suku-suku yang lain. Ini suku Yehuda. Suku Yehuda sudah dinubuatkan jadi suku pemenang. Saya berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, roh Yehuda ini diimpartasikan kepada setiap orang di tempat ini. Roh pemenang, roh pahlawan, roh penakluk, Tuhan impartasikan dalam hidup saudara. Amin. Terima itu dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, saudara perlu belajar mulai latihan lagi menangkap itu dengan iman. Karena sudah lama ikuti ibadah online cuma nonton. Hari ini tidak lagi cuma nonton. Hari ini tangkap dengan iman. Katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Dan selama ibadah kita, karena biasanya kalau saudara ngomong amin tanpa masker kencang kedengarannya. Sekarang diredam, ada peredamnya, maskernya itu. Ya, kali ini saudaraku, saya juga nggak bisa ngerti saudara ngomong amin apa tidak karena tertutup semua mulut saudara. Ya, kali ini ngomong aminnya sambil angkat tangan begini. Amin. Latihan dulu dong, 2, 3. Amin. Yang lebih mantap aminnya, amin. Sekali lagi, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi itu yang pertama, suku Yehuda dinubuatkan jadi suku pemenang. Jadi suku pahlawan. Jadi suku penakluk. Ya, ini spirit yang perlu kita punya dalam hidup kita, spirit pemenang. Spirit pahlawan. Spirit penakluk. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Boleh lihat ke depan sini. Tahukah saudara, suku Yehuda dikenal sebagai sukunya singa-singa. Wow, ini amazing. Sukunya para singa. Saudara, singa itu dikenal sebagai apa? Raja hutan. Benar apa tidak? Ya, di antara binatang-binatang yang lain, dia rajanya. Ini suku singa. Karena itu suku ini punya kekuatan seperti singa. Punya keberanian seperti singa. Punya kegesitan seperti singa.
punya wibawa seperti singa. Itu sebabnya ya di dalam Alkitab kita kenal dengan singa dari Yehuda. Kenapa enggak disebut singa dari Manasye, singa dari Efraim, singa dari Ruben, tapi disebutnya singa dari Yehuda. Kenapa? Karena suku yang satu ini punya keistimewaan yang tidak dipunyai suku-suku yang lain, keberaniannya, kekuatannya, kegesitannya, kecepatannya seperti singa. Itu sebabnya bahkan Tuhan kita Yesus Kristus dikenal, disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Ya, jadi saya ajak saudara lompat dulu di Wahyu 5 ayat 5. Nanti kita kembali lagi ke Kejadian 49 itu. Tapi kali ini kita lompat di Wahyu 5 ayat yang kelima, ditulis begini. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya apa? Siapa? Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan kita telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Sampai di situ. Saudaraku, ini bicara tentang Tuhan Yesus, sang singa dari Yehuda. Bahkan ketika dia berhadapan dengan maut, 2000 tahun yang lalu, dia berhadapan dengan kayu salib, dengan kematian sekalipun, singa dari Yehuda enggak pernah mundur. Ya, menghadapi maut sekalipun, tapi Yesus Kristus maju dengan gagahnya. Dia serahkan dirinya, dia serahkan tubuhnya, dia serahkan darahnya. Mati bagi kita di kayu salib, mati bagi saudara dan saya di kayu salib. Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena dialah singa dari Yehuda. Saya berdoa di dalam nama Yesus, roh singa dari Yehuda ini diimpartasikan kepada saudara. Kekuatan seperti singa diimpartasikan, keberanian seperti singa diimpartasikan, kegesitan seperti singa, kekuatan seperti singa diimpartasikan dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dalam perjanjian lama, Daudlah yang dikenal sebagai singa dari Yehuda. Ini amazing saudara. Tahukah saudara, Daud itu berasal dari suku Yehuda. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus disebut tunas Daud. Tadi kita baca di kitab Wahyu, Yesus sebagai tunas Daud. Masih ingatkah saudara, singa dari Yehuda ini, yaitu Daud, saat menghadapi Goliat, yang lainnya takut. Yang lainnya nggak ada yang berani. Tapi singa dari Yehuda maju di garis paling depan. Singa dari Yehuda menantang Goliat yang besar itu. Dan di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kemenangan terjadi. Saya deklarasikan sementara kita bangkit dan kita membangun kembali apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan melihat kemenangan gilang gemilang. Kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kita. Karena itu sekali lagi dalam nama Yesus, roh singa dari Yehuda diimpartasikan. Keberanian seperti singa dibangkitkan dalam hati saudara. Amin. Kekuatan seperti singa itu ditimbulkan dalam hidup saudara. Stamina ilahi seperti singa itu diimpartasikan bagi saudara. Singa-singa dari Yehuda hari ini bangkit. Bangkit. Anda bukan rohnya biasa-biasa. No. Saudara, rohnya luar biasa. Roh singa dari Yehuda. Karena kita keturunan ilahi Yesus Kristus. Sang singa dari Yehuda. Ada darah Kristus dalam hidup kita. Yaitu darah singa dari Yehuda. Artinya saudara juga keturunan singa dari Yehuda. Amin. Dan kalau saudara keturunan singa dari Yehuda, ada keberanian seperti singa. Ada kekuatan seperti singa. Ada kesemangat seperti singa. Ada kegesitan seperti singa. Ada roh singa dari Yehuda. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat yang ke-10. Ini saya bagikan nubuatan lengkap singa dari Yehuda. Suku Yehuda ini. Supaya saudara bisa menangkap.
Ini suku ini spesial sekali. Ditulis begini, tongkat kerajaan. Wow, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini bicara tentang tongkat kerajaan dan lambang pemerintahan. Saya mau tanya sama saudara, siapa itu yang punya kuasa pegang tongkat kerajaan? Ya rajanya. Raja yang berkuasa. Tahukah saudara bahwa suku Yehuda adalah sukunya raja-raja? Di dalam Alkitab saudara bisa lihat semua raja-raja besarnya bangsa Israel bukan berasal dari suku yang lain, tapi dari satu suku namanya suku Yehuda. Dari satu suku ini bangkit raja-raja agung, raja-raja besarnya bangsa Israel. Saudara dan saya imamat rajani karena ada kita dari suku Yehuda. Saya berdoa diimpartasikan roh Yehuda itu di dalam hidup saudara. Amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Urapan untuk berkuasa. Anointing for dominion. Yang diberikan Tuhan kepada suku Yehuda. Mulai hari ini ada dalam hidup saudara dimanapun Anda berada. Tuhan akan angkat saudara jadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Anointing dominion ada menyertai saudara. Dan terobosan-terobosan, kemenangan-kemenangan besar terjadi. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sekarang ayat 11. Ayat 11 dan 12. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur. Dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia mencuci pakaiannya dengan apa? Anggur. Diulang terus menerus. Anggur, anggur, anggur. Dan bajunya dengan darah buah anggur. Lagi ayat 12. Matanya akan merah karena anggur. Dan giginya akan putih karena susu. Jadi ada dua, ada anggur dan susu. Tahukah saudara anggur? Anda boleh lihat di dalam Alkitab, anggur itu bicara tentang anointing of the Holy Spirit. Urapan dari Roh Kudus. Kalau susu itu bicara tentang berkat. Karena itu Tuhan memberikan kepada bangsa Israel negeri yang berlimpah-limpah. Dengan susu dan madunya. Karena itu kelimpahan berkat. Ya, tapi dimulai dengan anggur, dimulai dengan urapan Roh Kudus. Ini yang dialami Daud. Karena urapan Roh Kudus ada atas dia, maka urapan itu membuat dia berani. Urapan Roh Kudus itu membuat Daud jadi kuat. Urapan Roh Kudus itu membuat dia jadi pemenang. Jadi dia jadi raja, jadi pemenang, jadi penakluk, jadi seperti singa. Bukan karena kuat dan gagah manusia, tapi karena Roh Allah. Karena ada urapan Roh Kudus yang menyertai dia, maka dia berkemenangan. Karena dia berkemenangan, kelimpahan susu, kelimpahan berkat, kelimpahan anugerah ada di dalam kehidupannya. Jadi ini suku saudaraku, suku yang sangat spesial, melampaui semua suku yang lain. Dengan kata lain kalau saya boleh simpulkan dari semua ayat yang kita baca ini, maka suku Yehuda dikaruniai secara khusus dengan anointing for war. Urapan untuk berperang. Ya, itu sebabnya kalau Anda teliti di dalam Alkitab, Anda akan mendapati ketika masa peperangan besar terjadi, setiap kali bangsa Israel menghadapi peperangan besar, maka suku Yehuda yang paling sering ada di garis paling depan untuk memimpin pergerakan. Ini suku Yehuda. Jadi 12 suku yang lain sama-sama maju berperang, tapi suku Yehuda yang paling depan. Saya percaya orang-orang di tempat ini, orang-orang yang ada di garis terdepan, di dalam kegerakan, di dalam revival, yang akan pertama kali mengalami 2020 jadi tahun kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya hari ini judul khotbah saya berikan judul Judah the Frontliner.
Yehuda pejuang garis depan. Pahlawan garis depan di sini semuanya bukan garis belakang, semuanya orang-orang yang di garis terdepan, yang memimpin pergerakan di garis terdepan untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Ya, mari kita baca Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 2. Sudah lihat seperti apa frontliner itu? Suku Yehuda, panggilan suku Yehuda. Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka. Jadi setelah Yosua mati, gak ada leadernya, terus kemudian siapa nih yang maju dulu? Karena musuh yang dihadapinya orang Kanaan. Orang Kanaan dikenal sebagai raksasa. Jadi mereka menghadapi peperangan besar. Waktu menghadapi peperangan besar, siapa yang maju duluan? Mari kita lihat kata Tuhan. Ayat yang kedua. Firman Tuhan. Apa firmannya? Apa firmannya? Hai keturunan Yehuda yang ada di tempat ini ngomongnya dengan keras. Apa firman Tuhan? Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Tahukah saudara, suku Yehuda dipanggil jadi suku garis depan. Karena suku ini adalah pahlawan-pahlawan garis depan. Frontline warriors, mereka dikarunia kekuatan singa, mereka diberikan roh seperti singa, keberanian seperti singa. Karena itu yang seperti inilah yang harus ada di garis terdepan untuk memimpin kegerakan, untuk maju dalam peperangan dan mengalami kemenangan. Itulah saudara semua yang ada di tempat ini. Saudara suku Yehuda, saudara pejuang-pejuang garis depan yang paling pertama maju di dalam peperangan. Amin, haleluya. Nah, kita ngerti yang namanya frontline warrior, pejuang pahlawan garis depan adalah orang-orang yang ada di garis paling depan. Jadi paling dekat apa paling jauh dari musuh? Paling dekat sama musuh. Paling sedikit resikonya atau paling banyak resikonya? Paling banyak resikonya. Di medan peperangan paling garis depan, itu saudaraku peluru-peluru yang berseliweran paling banyak apa paling dikit? Paling banyak di situ. Tapi itulah panggilan suku Yehuda. Itulah saudara dan saya. Hari ini Anda ada di tempat ini. Saudara yang mengawali sementara kita memulai kembali ibadah offline. Saya tahu ini rema khusus untuk saudara yang ada di tempat ini. Berkatnya suku Yehuda akan diimpartasikan dan diberikan hari ini secara istimewa kepada saudara. Terima itu dalam nama Yesus. Katakan tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin, haleluya. Jadi saya yakin saudaraku, semua berkatnya suku Yehuda ini di-reserve buat saudara. Karena itu hari ini firman Tuhan ini sedang mengaktifasi roh Yehuda. Singa Yehuda dibangkitkan dalam hidup kita semua. Anda bukan suku kebanyakan. Ya, Anda boleh lihat ya, bangsa Israel sekarang, zaman kita sekarang disebut bangsa apa? Orang apa? Yahudi. Yahudi dari kata apa? Yehuda. Kenapa? Saat suku-suku yang lain binasa, saat suku-suku yang lain habis, cuma satu suku yang tinggal tetap. Kenapa? Karena singa dari Yehuda punya kekuatan yang lainnya nggak punya. Dan ini disertai diberkati Tuhan luar biasa. Itu saudara-saudara yang ada di tempat ini. Terima berkat yang tidak biasa. Terima anugerah yang tidak biasa. Terima berkatnya suku Yehuda saat ini dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya. Mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Ini yang dialami Daud. Singa dari suku Yehuda. Saat menghadapi Goliat, semua yang lain belum berani maju. Termasuk Saul rajanya belum berani maju. Tapi singa dari Yehuda ngomong, siapa itu orang yang tidak bersunat berani menghina barisan tentara Allah yang hidup? Berani menghina barisan Israel. Saudaraku, singa dari Yehuda selalu ada di garis paling depan untuk memimpin kegerakan. Dia yang maju di garis paling depan, padahal garis paling depan menghadapi Goliat paling beresiko enggak? Paling beresiko, benar. Tapi saudara lihat, begitu
dia maju berperang, dia nggak sendiri. Tuhan menyertai. Saudara dan saya di tempat ini nggak sendiri. Tuhan menyertai. Anda rasakan nggak semenjak awal kita menyembah, kita ada di sini, kita nggak sendiri. Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Anda di tempat ini tidak ketularan virus. Anda di tempat ini mengalami kesembuhan ilahi, terima impartasi, pengurapan, dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan ketika Daud mengalahkan Goliat, ketika kemenangan itu terjadi, ketika Daud menaklukkan Goliat, baru suku-suku yang lain berani maju, terus berperang melawan orang Filistin, terus mereka menang. Tapi ketika kemenangan terjadi, kehormatan paling besar diberikan kepada singa dari Yehuda. Benar apa tidak? Sampai dinyanyikan buat Daud lagu. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Anda di tempat ini yang akan mendapat kehormatan yang lebih besar, berkat yang lebih besar, anugerah yang lebih besar. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Itu juga yang dialami Tuhan Yesus, singa dari suku Yehuda. Saat menghadapi maut, yang lainnya belum tentu berani. Tapi Yesus Kristus, singa dari Yehuda, dia serahkan dirinya, mati bagi kita di kayu salib. Dia ada di garis terdepan berhadapan dengan maut. Tapi dia mengalami kemenangan. Setelah kemenangan, maka kemuliaan. Nama di atas segala nama. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memang resikonya paling besar, pengorbanannya paling besar. Yang lainnya nggak harus ngambil resiko. Tapi suku Yehuda di garis paling depan. Tapi kehormatannya paling besar, kemuliaannya paling besar, berkatnya paling besar. Dan itu saudara semua. Amin. Saya berdoa dalam nama Yesus, roh suku dari Yehuda dibangkitkan. Keberanian seperti singa dibangkitkan. Stamina ilahi seperti singa dibangkitkan dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ada satu kisah dalam Alkitab saudaraku yang namanya Gideon. Dia bukan dari suku Yehuda. Gideon ini dari suku Manasye. Tapi yang luar biasa, sekalipun dia dari suku Manasye, ternyata roh Yehuda ada di dalam hatinya. Ini luar biasa. Jadi artinya sebenarnya buat Tuhan open for all. Terbuka untuk semuanya. Saya berdoa Anda orangnya yang berani dipakai Tuhan maju garis paling depan. Amin. Ya, haleluya. Gideon saudaraku, saat bangsa Israel sedang menghadapi tekanan besar, aniaya besar dari orang Midian. Dan akibatnya mereka sangat menderita. Selama bertahun-tahun hidupnya sangat susah. Alkitab mencatat sangat melarat. Saat yang lain gak berani, Gideon maju. Dia berani. Dan ketika dia maju, awalnya berapa tentara itu? 32.000. Tapi setelah itu, Tuhan ngomong terlalu banyak. Jadi tinggal 10.000. 10.000 Tuhan ngomong masih terlalu banyak. Terus tinggal berapa? 300. Coba Anda bayangkan. 300 orang melawan puluhan ribu tentara Midian. Harapannya apa? Tapi di masa-masa tertentu, Tuhan bangkitkan orang-orang tertentu dengan keberanian singa dari Yehuda. Wow. Dan itulah Gideon dan orang-orangnya. Punya keberanian yang luar biasa. Mereka berhadapan dengan puluhan ribu tentara Israel. Tentara Midian. Dan di situ Tuhan menyertai. Karena bukan kuat, bukan gagah. Tapi roh Allah. Dan karena itu, kemenangan besar terjadi. Ketika kemenangan besar terjadi, baru yang lain-lainnya mau ngikutin. Tapi kehormatan yang terbesar di sepanjang zaman sampai hari ini, masih tetap diingat namanya Gideon. Apa yang kita akan lakukan beberapa waktu ini, sementara kita memulai kembali ibadah offline, saya mau ngomong sama saudara tidak akan terlupakan. Akan dicatat saudara adalah orang-orang paling awal yang bersedia maju di garis paling depan untuk memulai kembali kegerakan. Dan saya percaya berkat yang paling besar, kemuliaan yang paling besar akan dinyatakan 2020 ini akan jadi tahun kemuliaan di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Haleluya, dibutuhkan pejuang garis depan.
di setiap area. Dibutuhkan dokter dan perawat yang menjadi pahlawan garis depan. Amin, saudaraku. Ya, dibutuhkan pengusaha dan karyawan yang bersedia bangkit jadi pahlawan garis depan, menggerakkan kembali roda ekonomi. Kan kemarin sempat berhenti semua kan? Sempat stop semua. Dibutuhkan orang-orang yang berani maju dulu, garis depan. Dibutuhkan guru-guru yang bersedia bangkit jadi pahlawan garis depan. Karena kalau enggak, apa jadinya anak-anak kita? Selama sekian waktu kosong, blank semuanya. Ini dibutuhkan pejuang-pejuang garis depan. Ya, dan termasuk saat ini sementara kita akan memulai kembali ibadah offline kita, dibutuhkan anak-anak Tuhan, dibutuhkan pelayan-pelayan Tuhan, dibutuhkan KKS-KKS yang jadi frontline warriors, pahlawan garis depan dengan roh singa dari Yehuda untuk berani ada di garis terdepan, maju memulai kembali kegerakan bangkit jadi terang, maka terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya yakin semua jemaat keluarga Allah ada darah Kristus. Ada darah singa dari Yehuda. Karena itu hari ini saya panggil roh singa dari Yehuda itu bangkit dari hati saudara. Dalam roh saudara. Dan ada berkat yang spesial. Saya mau bagikan satu berkat spesial buat pahlawan garis depan. Frontline warriors. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 10 sampai 13. Pemain musik boleh maju ke depan. Ya, siapkan lagu Bangkitkan Aku, Bangkitkan Aku. Mari saya bacakan Wahyu 3 ayat 10 sampai 13. Karena engkau menuruti firman-Ku. Saudara mau menuruti firman Tuhan? Siapa yang mau menuruti firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan? Untuk tekun menantikan Aku. Tolong dengarkan saudaraku. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Anda tidak dibiarkan berjuang sendiri di garis depan sendiri. Ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, saya berdoa ini semuanya menang. Semuanya pemenang, karena suku Yehuda sukunya pemenang. Amin. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku. Dan namaku yang baru, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Wow, luar biasa. Ini pesan profetiknya buat kita semua. Suku Yehuda, maju di garis paling depan. Maju di garis paling depan. Sementara yang lainnya belum berani. Suku Yehuda, majulah di garis paling depan. Jadilah pahlawan garis depan yang mau bangkit berdiri. Mari angkat dua tangan saudara. Nyanyikan bersama lagu ini. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan, bangkitkan aku. yes. Jadikan aku hamba-Mu. Haleluya. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan Jadikan aku hamba-Mu yang
setia. Amin. Oh, roh singa dari Yehuda, ayo bangkit, maju di garis terdepan, memulai kegerakan, masuk dalam kemuliaan. Katakan bersama-sama, bangkit, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Amin. Aku hamba-Mu yang berkenan. Mari semuanya angkat dua tangan tinggi-tinggi, katakan bangkitkan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Mari tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Angkat dua tangan saudara. Terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, Amin.